Process order costing. Halo guys, sekarang kita ada di Marga Asih. Ikutin kita terus ya, Gaspol Bank. Akhirnya sampai juga. Lagi ngopi mereka guys, aku gak diajak. Mari kita lihat ke dalam. Wih, kaosnya banyak warna, seperti masa depan kita. Interview session. Semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang langsung dengan pemilik usaha RR83 Collection. Oke, untuk selanjutnya kita wawancara aja langsung ya. Nah, untuk yang pertama boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Siapa namanya? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizka Amelia, lahir di Kebumen tahun 2004. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Rizka, kan di perusahaan ini tuh ada semacam logo perusahaannya kan? Nah, boleh tahu nggak sih apa arti dari logo tersebut dan kenapa namanya harus RR83 Collection? Oke, baik. Jadi di logo kita itu ada huruf R, ada angka 83, warnanya biru dan di latar belakangnya warna kuning. Yang pertama R itu nama saya, 83 itu nama kelahiran orang tua saya. Logo biru itu artinya kepercayaan yang berharap usaha kami itu dapat dipercaya, dan kuning itu emosional karena usaha ini berdiri di passion gitu. Kak, untuk size-nya sendiri itu ada sesuai dari kakaknya sendiri atau bebas dari para pelanggan? Oke, buat size kita bisa request atau bisa ngikutin yang ada di kita. Kalau ngikutin yang ada di kita itu dari XS anak sampai triple anak usia 12 tahun. Kalau buat dewasanya itu dari size S sampai 3XL. Tapi kalau misalkan di luar ada yang mau custom juga bisa gitu. Oke, gitu. Makasih ya Kak Rizka udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Oke, mungkin itu aja sekian ya dari wawancara kita dengan Kakak Rizka dari RR83 Collection. Makasih semuanya. Dadah. Presentation session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 044. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Mohon maaf sebelumnya, di sini kami melakukan presentasi dengan ringkas karena keterbatasan waktu ya. Oke, kita lanjut ke perkenalan kelompok dulu. Yang pertama ada Windia Sari dengan NIM 039, yang kedua ada Cavita dengan NIM 041, lalu ada Desi Natalia dengan NIM 042, ada Fauzia Aprizal dengan NIM 043, dan Rizka Amelia dengan NIM 044. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Materi pertama akan disampaikan oleh Desi. Untuk Desi bisa langsung ke materinya. Pertama saya akan menjelaskan tentang proses order costing. Proses order costing adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk. Dalam menghitung biaya, beberapa perusahaan menggunakan biaya satu departemen dan 2 departemen. Nah, ini dia untuk slide selanjutnya adalah profil dari R83 Production, bisa kita lihat sama-sama. Dan kalau gitu mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang visi misi. Jadi visinya di sini untuk menjadi pusat grosir full stock yang terkemuka, yang memberikan produk berkualitas tinggi dan pelayanan yang luar biasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dengan misi memiliki 7 bahan yang berkualitas tinggi dengan size S sampai 3XL dan 27 warna yang berbeda. Memiliki 50 orang reseller yang aktif dan konsisten dalam pengorderannya, dan memiliki karyawan utama yang kuat memenuhi permintaan pasar. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windia Sari. Rizka Amelia Sabila kini telah berkesempatan menjadi narasumber kelompok 1 karena remaja berusia yang 19 tahun dari kelahiran Kebumen ini memiliki usaha di bidang garmen. Ia sering dianggap sebelah mata karena usianya yang begitu masih muda dan suka duka telah yang ia alami, dan hal itu membuat dia belajar bahwa berani memulai, jangan banyak mengeluh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan hitungan. Mulai dari biaya bahan baku terdiri dari rib combat, cotton combat, dan benang. Oke, di sini untuk rib combat sendiri yaitu 120.000 per kilogram untuk harganya, dikali 12 dengan total 1.440.000. Untuk perhitungan yang cotton combat dan benang sama ya. Jadi di departemen A biaya bahan bakunya menyerap yaitu 1.992.000. Dan untuk biaya tenaga kerja
yaitu 4.500 per pieces dikali 1.000, karena 1.000 produksi dibagi 10 jam, seharinya itu 10 jam, dan dikali sebulannya 30 hari. Nah, di sini totalnya itu 13.500.000. Dan untuk biaya tenaga kerja di Departemen B sama perhitungannya sama seperti di Departemen A. Jadi total biaya tenaga kerja di Departemen A dan Departemen B yaitu 15.600.000. Untuk BOP sendiri di Departemen A menyerap biaya yaitu 2.860.000, terdiri dari listrik, perawatan, oli, sewa gedung, dan juga jarum. Nah, untuk biaya overhead pabrik di Departemen B menyerap biaya yaitu 5.404.000 yang terdiri dari gas, plastik packing, hang tag, plus tali. Jadi totalnya itu BOP di Departemen A dan Departemen B itu 8.264.000. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk alurnya sendiri dari gudang bahan baku ke Departemen 1 potong dan jahit yaitu 30.000 pieces yang menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk nilainya sendiri bisa teman-teman stop video ini agar lebih jelasnya mungkin. Dan dari Departemen 1 ke Departemen 2 ada selisih sekitar 200 pieces. Nah, selisih itu jadi PDP. PDP adalah produk dalam proses di Departemen 1 karena belum beres, akhirnya masih mengendap di Departemen 1. Dan di Departemen 2 sendiri menyerap biaya tenaga kerja dan BOP. Untuk nilainya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Dari Departemen 2 steam packing ke gudang produk jadi ada selisih lagi sekitar 70 pieces. Nah, 70 ini adalah barang yang belum jadi atau mengendap di Departemen 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Capito. Nah, sekarang aku bakal bahas gimana sih cara menghitung per masing-masing departemen. Karena kita pakainya 2 departemen ya. Kita hitung dulu dari Departemen 1. Di Departemen 1 ini ada beberapa elemen biaya di dalamnya. Ada BBB, BTK, dan juga BOP dengan biaya produksi seperti yang bisa kalian lihat di dalam layar. Nah, biaya produksi ini ketiganya akan dijumlahkan. Ditotalin ya, berarti 18.352.000. Dengan ekuivalensinya sekian. Nah, ekuivalensinya dapat dari mana? Kalian bisa aja langsung berapa banyak produksi yang dikirim ke Departemen 2, ya kita tahu 29.800, itu nanti ditambah dengan berapa banyak PDP dikali dengan berapa persen biaya yang diserap. Kita tahu kalau BBB itu ada yang diserap itu 100%. Berarti kalian hitung aja 29.800 ditambah 200 dikali dengan 100%. Nah, 200 kali 100% 200. Nah, 200 itu ditambah 29.800 hasilnya 30.000. Sama seperti BTK dan juga BOP. Nah, di sini kan 30.000, di sini 29.973 dan 29.869. Kalau yang BTK dikalikan dengan 86,54%, sementara BOP 34,61%. Nah, untuk harganya sendiri, gimana sih cara ngitungnya? Kalian bisa aja langsung dari biaya produksi dibagi ekuivalensi. Jadi 1.952.000 dibagi dengan 30.000. Hasilnya 66,4. Sama seperti BTK dan BOP, nanti ketiga-tiganya kalian totalin, jadi 612,55. Terus selanjutnya kalian cari harga pokok yang ditransfer ke Departemen 2. Caranya itu dengan 29.800 dikali dengan 612,55 dari sini nih. Hasilnya 18.254,138. Ya, 18.254.138.000. Nah, harga pokok PDP-nya ini sendiri kita harus hitung, ingat ya. Itu isinya ada BBB, BTK, dan juga BOP sama kayak elemen biaya di sini. Kalian tinggal hitung aja berapa PDP-nya dikali dengan berapa persen si biaya itu diserap dan dikali 66,4 nih kalau di sini. Berarti dikali dengan harga. 66,4 dapat dari sini kan? Begitu juga dengan kawan-kawannya BTK dengan BOP. Nanti kalian totalkan hasilnya ketemu sekian. Nah, nanti kalian harus total ini berapa mereka si harga pokok PDP-nya. Di total menjadi 97.862.000. Kita harus lakukan penyesuaian karena ini akuntansi biaya ya. Jadi harus balance kedua-duanya. Jadi kalian harus balancekan biaya produksi dan juga HPP untuk Departemen 2 ditambah dengan HPP DP Departemen 1. Nah, di sini kalian tambahkan yang kedua ini hasilnya 18.352.000 dengan biaya produksi sama 18.352.000. Balance ya. Kita lanjut aja ke Departemen 2.
Departemen 2 ini sendiri itu ada elemen biayanya hanya BTK dan BOP. Biaya produksinya diketahui di sini dengan totalnya yaitu 7.504.000. Dengan ekuivalensinya sama guys kayak tadi. Cuman karena di sini Departemen 2 ngirim ke GPJ-nya itu cuman 29.730. 70 lagi masih dalam proses. Nah, caranya kalau BTK ini tuh dia dikalikannya dengan 13,46% ditambah 29.730. Nanti hasilnya 29.739 kalau BOP-nya dikalikan dengan 65,39% kawan-kawan. Hasilnya sekian, ya bisa kan lihat di layar. Nanti harganya sama aja biaya produksi dibagi dengan harga. Nanti hasil kedua ini kalian totalin jadi 252.100,10. Harga pokok yang ditransfer ke GPJ sama seperti tadi 29.730. Nah, di sini dikalikan dengan 252,10 dari sini dan 612,55 dari si Departemen 1 yang tadi yang bagian harga per kilogram ini. Nah, kalian kalikan hasilnya bakal dapat 25 juta sekian. Nanti kalian harus cari harga pokok PDP Departemen 2 seperti yang ada di sini ya. Nah, kalau di sini ada biaya tambahan dari Departemen 1 berarti 70 kali 612,55. Dikalikan totalnya 42.000 sekian. BOP-nya jadi sekian dan ya BOP-nya juga sekian. Ditotalin jadi 25.758.138,28. Nah, kalau kalian totalin nih bakal ketahuan buat pembuktian ya, biar Departemen 1 dan Departemen 2 balance, itu dari sini. Total biaya Departemen 1 ditambah total biaya Departemen 2 sama dengan total HPPJ ditambah total HPPDP 2 ditambah total HPPDP 1. Kalian bisa lihat kalau di sini itu yang sebelumnya itu akan menghasilkan biaya 25.856 dan juga yang di sini 25.856.000. Oke, itu aja guys. Seperti itu pembahasannya. Lanjut ke bagian akhir. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 1 mengenai HPP dari RR83 Collection. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai ke detik ini dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video ini dan juga mohon maaf sekali lagi karena kita menerangkannya sangat cepat dan juga ringkas. Mungkin bagi kalian yang ingin ada bertanya, bisa langsung tanyakan pada kesempatan pertemuan kita di kelas tatap muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli guys.